hu ahad, hu ahad.
farijil kurubi wal humumi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin ruhil aqwan salatan tukawwina biha linupusina wa jawarihina wa qulubina wa ruhina wa ta'izuna biha minal asyrari wal aswai wal balai wa hamajati sayatin wa ala alihi wa sahbihi walidayna wa walidaykum wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sayyidulahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusis salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar wa Ittihaqul Akabir Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah sabit imanana wa ahsin amalana wa ilal khair qaribna wa min syarri abaidna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka sami'ud du'a tawil umurana wa umura walidaina wali karabatina wali jiranina birahmatika arhamar rahimin bihaqqi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani amin ya rabbal alamin. Syukran kasiran, saya bersyukur berterima kasih kepada para penyumbang yang berimpak di majelis kita ini. Saya sampaikan kepada saudara Agus Rianto, Masakan Padang, Simpang Raya Sutoyo S. Nah itu beliau menyumbang karena jamaah kita ini lebih 1000 lah, lebih 1000 orang. Kemarin minggu kemarin itu 1000 berapa kemarin? 1200-an ya, 1250 kalau salah minggu kemarin itu. Itu nasinya 1000 begitu juga, 1250. Agus Rianto tuh sampai 400. Pak siapa Masakan Padang Tanjung Indah Kayu Tangi Bapak Didi Darmadi itu kemarin 300 ya. Bahkan beliau ingin nambah lagi 50. Jadi 350. Pak Dodi Twincom itu sampai kemarin itu 580 bungkus kemarin. Doakan mereka ini rezeki mereka bertambah teruslah, amin ya rabbal alamin. Bertambah istiqomah dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Tadi ada juga menyumbang dari Bapak Hussein roti ya. Biasanya Bapak Dodi Twincom itu roti 500-an. Tadi ada tambahan 300-an dari Bapak Hussein, Ibu Parah. Itu tapi yang terlambat datang tidak dapat roti lah, tapi dapat kopi aja ya lah, dapat kopi, syukur alhamdulillah. Kemudian ada sumbangan-sumbangan lain juga dari Bapak Bagong yang banyak sekali. Bapak Bagong ini armada kayaknya, banyak benar. Berapa buah kah?
20 buah lebih, 22 buah kah? Bapak Hairul ini ada 4 buah, ada yang lain juga yang tidak saya sebutkan nama-namanya ya. Kalau disebutkan banyak banget kayak membaca doa haulai jadinya. Ya Allah, nah itu diantaranya. Supaya disampaikan ini supaya pian mendoakan non-sidin. Nah, di dalam hati pian atau dalam huruf pian terdetik makna, tidak ada huruf, tidak ada suara. Ya Allah, tapi nangka itu nang dimaksud. Ya Allah. Nah, ya Allah. Nah, mengerti ya Allah. Minggu kemarin dalam Sirul Asrar wahanatur ruhur ruwani aipi kolbi, ada makom yang kedua, ruh manusia itu, ini makom yang disebut dengan ruhnya, ruh ruwani sudah. Kalau ruh yang kemarin yang pertama itu adalah ruh yang bersifat jasadiah, ruh asad namanya, atau jasmani, ruh jasmani. Ruh jasmani ini dari nol sampai ke mutmainah. Jadi dari amaratum bisu itu di jasmani ruhnya itu masih. Makanya bila mati sakit tanya, mati sakitan. Jar Nabi sampai doa Nabi kemarin, Allahumma hawin alaya pisakaratil maut. Itu Nabi mengajarkan. Amaratum bisu lawama malhamah. Sembahyang di malhamah ini kena nanti sembahyang johor nanti ditinggalkannya itu malamah. Nanti menyesal aku tidak sembahyang, jar. Nanti kau sembahyang lagi. Ya, syariat buang gail. Buang gail. Kemudian sampai pada tingkat mutmainah. Mutmainah ini sudah sholat 5 waktunya tetap sudah istiqomah dah. Sholat ibadah-ibadah yang lain dikerjakannya, yang haram tidak dikerjakannya. Ini mutmainah. Ya ayatun nafsul mutmainah irji ila rabbiki. Ya kan? Nah, hei orang nafsul mutmainah. Kalau di puncak jasmani mutmainah, meninggalnya lebih enak sudah. Meskipun sakit juga lah, masih ada sakit-sakitnya, tapi dalam ridho orang. Nah, dalam ridho Allah Subhanahu Wa Taala, karena dia sudah dia mengamalkan syariat. Nah, bila sudah mutmainah ini, jangan berhenti di sana. Masuk lagi kepada kualitas yang kedua, ruh ruwani namanya. Ruh ruwani, bagaimana caranya meningkatkan ruh ruwani? Amalan syariat sudah diamalkan. Bacalah 4 asma min asma'illah, atau dari asma Allah asna asyara, yang 12 itu, yaitu 4 kemarin, la ilaha illallah, sering-sering baca ini. Berapa hitungannya terserah aja, seberapa bisa. La ilaha illallah, Allah, kemudian hu, kemudian hak, atau hu hak diringkas, hu hak, jadi kedua-duanya langsung hu hak, ya kah? Supaya kita berada setelah mutmainah, berada di dalam ruwani kita, yaitu ruh ruwani kita berada pada rodiyah. Dampaknya pada jiwa batin kita ridho terus dengan Allah nih. Dampaknya nanti ridho dengan Tuhan. Pokoknya dengan Tuhan tuh senang, dengan Allah tuh senang, mendengar pengajian tuh senang hati. Nah, kalau ibu-ibu senang hati, padahal abahnya sudah menelpon di mana jual jar, biniku jar. Ya kah? Nah, tapi senang hati, masya Allah, hati senang mendengar nama Allah ketika disebut. Masya Allah, iza zukira, apabila disebut nama Allah, yalah hatinya bergetar, senang hatinya, nyaman hatinya. Nah, itu puncak mutmainah, masuk sudah kepada rodiyah. Nafsannya yang keberapa nih? Nafsan yang kelima sudah. Nafsannya yang kelima. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-darsu harpun wa tikraru alpun. Satu huruf itu satu pelajaran. Tetapi bila engkau mengulang-ulang satu huruf itu, seperti hu engkau ulang-ulang, atau Allah engkau ulang-ulang, wa tikraru alpun, maka dia bernilai 1000 setiap ucapan. Jadi begitu kita mengucap Allah satu kali, bernilai bisa sampai 1000. Subhanallah. Nah, jadi jangan lepas dari zikir-zikir itu tadi dalam hidup kita. Allah sambil maknanya dipelajari. Nanti maknanya kita masukkan kepada Syekh Ajili nanti. Wal muradu minal ihsa'i
Adapun yang dikehendaki dengan ahso atau ihso di dalam hadis Nabi, man ahsoha daqalal jannah wa innallaha tis'ata wa tis'in. Nama Allah itu ada 99 nama. Bila kita sebut nama itu, kita pelihara nama-nama Allah itu, daqalal jannah, pasti masuk surga. Dimaksud dengan ihso, memelihara nama Allah itu ialah ayyakuna man'utan biha, mengikuti makna itu. Misalnya Allah itu al-haq, ya hak, ya hak, kita sebutkan ya hak, ya hak. Kita ikuti ya hak tuh, bahwa yang maha benar itu hanya Allah. Kita tidak ada yang benarnya, diri kita tidak ada yang benarnya. Jadi hanya Allah saja yang maha benar. Kita tidak ada apa-apanya, Allah aja yang benar. Itu dengungkan. Kita tidak pernah lagi marah dengan orang lain, kita akan tenang. Yalah, ribut orang, musim kemarau, kebakaran ini bahaya aja. Ya hak, ya hak, ya hak, ya hak. Kebakaran, tidak kebakaran, itu Allah yang mengatur. Ya kah? Nah, qaimnya tuh hebatnya sudah, ya kah? Masya Allah. Melihat dalam Tuhan dah, melihatlah. Nah, kita teruskan. Wa mutaqalliqan bi akhlaqiha, dan bersatu dengan akhlak itu. Dengan hak itu bersatu enggak? Memahami arti al-haq, kebenaran itu hanya Allah. Jadi istri marah-marah, makanya kemarin Syekh Ripai dimarahi istrinya, tenang-tenang aja lah Sidin. Iyalah, karena Sidin bersatu hati Sidin dengan al-haq, Allah aja, asma Allah aja wajalla. Makanya akhirnya beliau diangkat jadi aulia Allah. Jadi ibu-ibu kalau pingin suaminya jadi wali, marahi aja terus. Asal sabar lah. Begaya aja lah. Wahajil asna asyara usulu asma'illahi ta'ala ala adadi huruf, sebagaimana huruf daripada Al-Quran di dalam kalimat la ilaha illallah 12 huruf, maka 12 ada 12 zikir daripada kalimat huruf la ilaha illallah. Pahurufu hajihil kalimati asna asyara harfan pasbatallahu ta'ala pi atwaril qulub. Itulah Allah menetapkan pada setiap atwaril qulub, jaring-jaring jendela-jendela dalam diri kita, ada 12 huruf di dalam diri kita. Tambah 12 Muhammad Rasulullah, ada 24 huruf dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini ada 24 huruf, tapi semuanya 12 adalah hak Allah, 12 yang diberikan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dalam rahasia nanti. Likuli harfin asma'an wahidan, tiap-tiap huruf itu ada nama yang satu juga. Walikuli alam salah satu asma, karena tiap-tiap alam itu sendiri ada 3 asma. Kalau alam itu dibagi 4 kali 3 berarti sama dengan 12 juga adanya. Maka alam ini jerseh itu sebenarnya ada 3 asma di dalamnya. Fayasbitullahu ta'ala biha kulubal muhsinin, itu yang ada terjaring dalam hati orang-orang yang sudah muhsin kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhsin itu dari kalimat ihsan, sebagaimana dalam hadis Nabi, ditanyalah Jibril alaihissalam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, ujar Jibril, mal ihsan, apa itu ihsan? Lalu Nabi menjawab, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu, engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Fa'ilam tarahu, bila engkau tidak bisa melihat Tuhan, fa'innallaha yaraka, maka dia Allah melihat kamu. Di situ ada kalimat hu tarahu, hu di situ adalah Allah. Maka bila engkau tidak bisa melihat Allah, biarlah dirimu itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, pada tingkat terwani muhsinin itu berarti ada 2 keadaan. Satu, mungkin kelompok orang yang merasa diawasi Allah. 2 adalah orang yang seolah-olah melihat Allah Azza wa Jalla. Tadi melihat istri marah-marah dan kita tenang aja, kita yalah, karena yang benar itu hanya Allah. Al-haq, melihat enggak al-haq? Supaya lebih melihat lagi, Syekh Al-Jili mengisahkan. Nah, kita pahami dari Al-Jili. Tazalil haq subhanahu wa ta'ala fi af'alihi ibaratun an mashhadi yarafihil abadu jaryanil qudrati fil asya'i.
Bila engkau ingin melihat tajallinya Allah, nampaknya Allah di alam semesta ini, yaitu Allah Al-Haq, lihatlah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Apa perbuatan Allah? Seluruh yang kita lihat dengan mata kepala johir kita ini tidak lain adalah tajallinya Al-Haq Allah Azza wa Jalla. Jadi dengan mata kepala, buku, ini semuanya adalah hasil daripada perbuatan Allah. Maka guru korek api itu manusia yang bikin. Betul, manusia yang bikin johirnya. Tapi hakikat semua ini qaim, bergantung kepada kehendak Allah Azza wa Jalla. Di zaman modern sekarang ada pesawat terbang, bukan berarti hebat manusia, tapi memang Allah menentukan pada zaman modern orang akan bisa berkarya membuat namanya pesawat terbang. Sampai detik ini manusia tidak bisa membuat manusia kecuali memperanakkan manusia. Masih tetap seperti yang dulu juga. Kenapa demikian? Itulah gambaran tajalli al-haq Allah Azza wa Jalla. Ibaratun an mashad yaro pihil abdu. Engkau bisa melihat pada diri seorang hamba, seorang manusia yang berjalan jaryanil kudrati, berjalan di kehendak Allah atas kekuasaannya fil asyai. Coba lihat kita, bisakah kita tidak bernapas? Siapa yang bisa tidak bernapas ini? Nggak usah tidak bernapas, tidak kencing aja bisa nggak? Hah? Tidak ada. Semua manusia pernah batuk. Nggak ada yang tidak pernah batuk. Semua manusia pasti pernah digigit nyamuk. Iyalah. Hah? Yuk. Nyamuk bisa menggigit. Kisah Namrud. Ingatlah Namrud siapa? Musuh siapa? Nabi Ibrahim. Mati hanya gara-gara dimasuki semut di dalam telinga. Masya Allah, dengan semut aja dia kalah. Kita terbangun tidur, ya kalah gara-gara nyamuk menggigit kita, ya lah. Nah, kenapa begitu? Itu tajalli al-haq. Kau melihat itulah. Bila kita kau melihat itu berarti kita masuk ke alam malakut. Kalau kita tidak paham, berarti kita masih berada di alam jasad. Bila pian kau melihat itu, berarti pian masuk ke alam malakut. Malakut itu apa? Alam kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Satu alam yang sudah alam kelima. Dirinya sudah ruwani. Kualitas ruhnya sudah ruwani. Bila kita belajar agama tanpa memahami ini, rugi. Karena umur kita satu dengan sama lain kurang lebih aja sama, kita tidak terpelajari ini, rugi. Maksudnya Syekh begitu. Ujar Syekh As-Sajili lagi mengatakan, payashhaduhu subhanahu wa ta'ala, nah, maharakuha wa maskanuha. Allah lah yang menggerakkan semua keadaan itu. Allah pula yang mendiamkan segala sesuatu itu. Air berombak karena johirnya ditiup angin, johirnya ditiup, tetapi Allah lah yang menggerakkan air itu. Ketika engkau melihat di pantai air bergerombang, sadarkah engkau yang engkau lihat itu sebenarnya af'al perbuatan Allah Azza wa Jalla, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ketika air itu tenang, tidak ada angin, tidak ada bayangan, maka pada saat itu sadarlah engkau, melihatkah engkau Tuhanmu? Tuhan sedang mendiamkan air itu di pintu ketenangan. Begitulah juga hati kita. Ketika kita tenang, damai, Allah menenangkan hati kita. Begitulah kita juga ketika Allah memasukkan kita ke dalam surganya, bukan karena amal kita, bukan karena ibadah kita, tidak, semata-mata memang kehendak iradah Allah Azza wa Jalla. Pahami ini, jangan ternisbah kita kepada merasa hebat pada amal-amal kita. Semata-mata bila kita bisa ridho kepada Allah, berarti kita diberikan Allah minah anugerahnya, karena Allah lah yang membuat kita bisa ridho dengan Allah Azza wa Jalla, bukan karena amal kita, bukan karena doa kita. Oleh karena itu Syekh mengajarkan zikir-zikir yang lebih bisa membuka kita bisa ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah makom ruwani
di mana seseorang itu sudah diangkat Allah jadi aulia Allah. Bila pian kawan kayak ini, itu wali Allah sudah, aulia Allah sudah. Aulia Allah yaitu orang yang bisa ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Rugi kita bila tidak ridho dengan Allah Azza wa Jalla. Rugi. Betapa ruginya kita. Tidak berarti ilmu yang kita pelajari kalau kita tidak ridho dengan Allah Azza. Ridho bukan hanya dengan ketentuan Allah, tapi kita dapat melihat penampakan tazali Allah di alam semesta ini dengan hati yang ridho kepada Allah Azza wa Jalla. Kama qala Allah Ta'ala, yusbitullahu alladhina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah lah yang menetapkan kepada orang-orang yang beriman itu di hatinya bil qawli sabit, dengan perkataannya yang sabit, yang sudah tetap, la ilaha illallah, dipahaminya maknanya, bukan artinya, maknanya di alam semesta ini, fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, bahkan sampai pada hari akhirat. Wa anjala alaihim sakinatul insan, maka Allah pun menurunkan kepada mereka sakinatul unsi, ketenangan dan kenyamanan bersama Allah Azza wa Jalla. Wa anbata fiha sajaratut tauhid, di mana Allah tumbuhkan pada hatinya sajaratut tauhid, pohon-pohon tauhid. La ilaha illallah, Allahu Allah, Allahu Allah, hu hak, tenang hatinya karena dia mengerti makna di dalamnya. Subhanallah, bil ardi sabiah bal pitahti saro, jiwanya itu menjunjung menjelang sampai ke langit, sampai di ujung langit yang terujung. Hatinya juga tembus kepada minas sarai, dari tanah yang terbawah daripada tanah, dengan cabang-cabangnya dalam makna satu, la ilaha illallah. Ada paham belum dulu aja? Tidak apa-apa, alhamdulillah, mendengar aja sudah syukur. Ya kalau kita mendengar yang penting dulu, belum tentu kita mengerti. Nang menjelaskan kan belum tentu mengerti. Apalagi nang mendengar, tapi kita pernah mendengar. Ya lah, Bu, lah, penting kan mendengar dulu. Mengerti itu nomor 16. Ya lah, tapi insya Allah dengan pernah mendengar kita mengerti. Nanti kita duduk-duduk berpikir, oh ini semalam lah aja. Oh iya, melihat abahnya BAB di WC lama benar. Padahal abahnya itu makan undang galah aja. Dilihati pas hanya kan di daerah Queen sana. Anu kala WC biasanya anu kala langsung keluar. Kalau BAB itu BAB kotorannya tidak ada gambar undang galah lain. Ya lah. Masya Allah. Siapa yang menciptakan tuh, mengadakan itu? Allah Azza wa Jalla. Dan kita termasuk orang-orang menyayangi mereka, dan kita mendapatkan keberkahan dari mereka. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.